Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Semua saja yang saya hormati dan saya muliakan, para peserta kajian di Pusat Tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan yang pada malam hari ini bergabung. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk berdiskusi tentang isu-isu penting di dalam Tarjih Muhammadiyah. Mudah-mudahan forum kita pada malam hari ini bisa memberikan bisa memberikan informasi. Saya ingin menyebutnya sebagai informasi tambahan karena saya sangat yakin bahwa teman-teman yang bergabung di sini ini pastilah semuanya telah memiliki informasi-informasi awal atau background knowledge berkaitan dengan tema yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, tema ini tentu sangat menarik karena berbicara tentang salah satu pilar dalam kehidupan berorganisasi maupun kehidupan di Muhammadiyah sebagai pemikiran. Kenapa demikian? Saya katakan karena majelis tarjih itu sebagaimana nanti akan kita lihat secara mendasar sebenarnya merupakan majelis yang khusus dibentuk untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum, atau lebih khususnya lagi adalah persoalan-persoalan fikih dalam kehidupan masyarakat. Ada banyak buku yang pernah saya baca bercerita tentang bagaimana fikih itu memang menjadi primadona di pesantren. Jadi di antara materi-materi yang banyak disukai oleh santri-santri itu adalah fikih. Mungkin itu karena berkaitan dengan posisi fikih sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara praktis. Oleh karena sentralitas posisi fikih dalam kehidupan itu, maka kita seringkali juga menemukan fakta yang menarik di masyarakat. Teman-teman di sini pastilah banyak berhadapan dengan masyarakat dan pastilah juga sering menjadi pembicara, penceramah atau apapun lah dalam kehidupan beragama di masyarakat. Pengalaman pribadi saya menemukan bahwa apapun tema yang kita bicarakan di dalam sebuah acara, ya katakanlah acaranya itu peringatan Isra Mi'raj misalnya, lalu temanya itu berkaitan dengan Islam dan ilmu pengetahuan. Karena salah satu rahasia yang berkaitan dengan Isra Mi'raj itu adalah ada dimensi-dimensi atau isyarat-isyarat ilmiah di dalamnya. Tapi saya bisa memastikan oleh karena terlalu seringnya peristiwa seperti ini terjadi, sehingga saya bisa setengah memastikan nanti begitu tiba waktunya tanya jawab, saya yakin yang muncul dan tidak bisa dihindari itu adalah pertanyaan berkaitan dengan fikih. Itu hukum-hukum kemasyarakatan, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya kira semua mengalami itu hal seperti itu. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang fikih ini mau tidak mau menjadi pedoman kehidupan masyarakat secara umum dan sehari-hari. Karena itulah majelis tarjih menjadi sangat penting posisinya, karena dia bisa menjadi lembaga fatwa, bisa menjadi lembaga pemikiran dan lain-lain. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah pelembagaan istihad keagamaan Mas Mansur. Karena itu saya secara umum ingin membagi atau
membagi bagian-bagian presentasi saya pada malam hari ini. Kira-kira ada 3 yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentu kita akan berbicara tentang Mas Mansur. Karena kita berbicara tentang pelembagaan istihad keagamaan Mas Mansur, dengan sendirinya kita harus mengetahui Mas Mansur sebagai seorang pribadi maupun Mas Mansur sebagai seorang, katakanlah seorang sarjana begitu. Dan apa yang menarik dari pemikiran-pemikiran Mas Mansur yang tentu saja pada malam hari ini pastilah kita tidak akan bisa menjelaskan secara keseluruhan. Tapi karena judulnya menyebut nama Mas Mansur, tentu saja mengetahui latar belakang pemikiran, latar atau katakanlah dialektika pemikiran dan pengetahuan yang dialami oleh Mas Mansur tentu sangat penting. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang Majelis Tarjih, baik itu berkaitan dengan sejarah, transformasi fungsi, maupun berkaitan dengan bagaimana kita melihat posisi Majelis Tarjih pada konteks Muhammadiyah hari ini. Lalu yang ketiga, saya ingin berbicara tentang pelembagaan di istihad keagamaan yang nanti akan kita kaitkan dengan otoritas keagamaan dalam Islam, lalu perkembangan istihad di dalam dunia Islam dari masa ke masa. Nah, karena ketika kita berbicara tentang pelembagaan istihad keagamaan, tentu saja kita tidak bisa meninggalkan perkembangan masyarakat Islam berkaitan dengan hukum ini gitu, dari masa ke masa. Maka nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya keberadaan Majelis Tarjih sebagai sebuah lembaga yang di dalamnya istihad keagamaan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah terlembagakan. Baik, teman-teman sekalian, nanti juga saya ingin menyinggung sedikit kalau berbicara tentang Majelis Tarjih, yaitu berkaitan dengan posisi Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan, Muhammadiyah sebagai pemikiran, dan Muhammadiyah sebagai saya biasanya menyebutnya sebagai organisasi. Yang dengan begitu nanti kita bisa agak jernih melihat posisi Majelis Tarjih dan aneka ragam fungsi yang melekat dengannya. Baik, kalau kita berbicara tentang Mas Mansur, orang di Jawa Timur biasanya memberikan julukan, termasuk ada sebuah buku yang diterbitkan oleh Al-Hikmah Press dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu, Mas Mansur ini adalah sapu kawat Jawa Timur itu, atau sapu kawat dari Jawa Timur, yang tentu julukan itu tidak muncul dari beliau sendiri, melainkan diberikan oleh teman-temannya gitu ya. Sapu kawat itu artinya ya apapun kalau disapu pakai kawat itu ya bersih, sebersih-bersihnya. Barangkali ini berkaitan dengan gambaran kemampuan Mas Mansur di dalam berargumentasi gitu ya, di dalam berargumentasi dan keluasan ilmu pengetahuannya, sehingga diibaratkan sebagai sapu kawat. Pokoknya kira-kira gitu, jangan coba-coba berdebat gitu kalau modalnya tidak kuat gitu. Sehingga sapu bersih ini maknanya sapu kawat ini maknanya berkaitan dengan keluasan ilmu dan kekuatan beliau di dalam mencerna persoalan-persoalan, termasuk bagaimana menghadapi aneka persoalan baru yang terjadi di dalam masyarakat. Maka seperti yang kita tahu, beliau ini lahir di Surabaya, yang menurut sebagian ahli sejarah itu dikatakan beliau lahir pada tahun 1896, yang menurut sebagian ahli sejarah itu dikatakan bahwa generasi Islam atau generasi ya katakanlah generasi Muslim Indonesia yang lahir pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 itu biasanya secara pendidikan terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu mengenyam pendidikan Belanda atau Barat di satu sisi, dan mengenyam pendidikan di orang menyebutnya Timur Tengah, tapi saya kurang setuju dengan sebutan itu untuk konteks kita, karena
posisi negara-negara yang disebut dengan Timur Tengah itu pada hakikatnya berada di barat kita, tapi tidak barat jauh melainkan barat tengah. Jadi saya kira kita dari Indonesia lebih tepat menyebut barat tengah ketimbang Timur Tengah, karena orang menyebut Timur Tengah itu kan orang Eropa dan Amerika. Jadi ya betul mereka menyebut Timur Tengah. Tapi kita yang secara fisik berada di timurnya negara-negara Arab itu ikut-ikutan nyebut Timur Tengah, kan berarti itu salah kaprah. Jadi ada yang belajar di barat atau mengalami pendidikan barat, dan ada yang menjalani pendidikan di barat tengah, barat jauh dan barat tengah gitu. Barat jauh itu ya Eropa, dalam hal ini khususnya Belanda. Sebagaimana kita mengenal para pejuang kemerdekaan pada masa awal itu mengenyam pendidikan Belanda. Sementara barat tengah itu ya negara-negara Arab seperti pada zaman itu namanya Hijaz dan Mesir gitu. Nah, beliau belajar di Mekah selama 2 tahun, tapi oleh karena gejolak politik yang terjadi di Hijaz pada zaman itu, sehingga penguasa Hijaz pada zaman itu yakni Raja Syarif Hussein memerintahkan atau meminta penduduk atau orang-orang yang asing selain penduduk asli untuk meninggalkan Mekah gitu. Nah, dalam konteks ini selama 2 tahun kepada siapa Mas Mansur belajar, ada yang memperkirakan ya, karena beberapa sumber tidak terlalu pasti, memperkirakan beliau belajar dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Nah gitu. Jika benar bahwa beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, itu artinya beliau juga belajar kepada guru yang sama di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru. Itu karena kita semuanya juga mengetahui bahwa salah satu ulama Nusantara yang mukim di Mekah pada zaman itu yang didatangi oleh Kiai Dahlan adalah Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Nah, ketika terjadi peristiwa kekacauan politik di Hijaz dan Raja Syarif Hussein meminta penduduk atau orang-orang asing yang berada di Mekah untuk meninggalkan Mekah, maka Mas Mansur tidak ingin pulang sebenarnya. Maka dia berkirim surat kepada bapaknya yang seorang ya boleh disebut sebagai bangsawan keturunan keluarga keraton Sumenep katanya gitu ya, yang juga sering disebut dengan Astra Tinggi gitu. Astra Tinggi itu kepada bapaknya Mas Mansur mengirim surat menyatakan ingin melanjutkan belajar tidak di Mekah tapi di Kairo, oleh karena gejolak politik yang terjadi di Mekah tidak memungkinkannya untuk belajar lebih lanjut. Rupanya ayah Mas Mansur punya pandangan lain tentang Kairo, begitu. Dia tidak setuju bahwa Mas Mansur akan melanjutkan pendidikan di Kairo karena menurutnya Kairo itu tempatnya orang berfoya-foya, gitu. Dasarnya apa kita tidak tahu persis, tapi di buku-buku sejarah disebutkan ayahnya Mas Mansur ini mengatakan Kairo ini tempatnya orang bersuka-suka berfoya-foya, dan ia takut nanti Mas Mansur akan tidak tahan untuk tidak tergoda oleh situasi di zaman itu. Di samping itu ada juga tulisan yang menyebut bahwa ketidaksetujuan ayah Mas Mansur untuk Mas Mansur belajar di Kairo itu adalah berkaitan dengan sebuah fakta bahwa Kairo menjadi salah satu pusat pergerakan pembaharuan Islam. Seawal itu ada Rifa'ah Rafi At-Tahtawi itu, kemudian juga tentu saja Muhammad Abduh Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, lalu Rashid Ridho. Nah, selama di Kairo itu ada sumber yang mengatakan dengan jelas bahwa Mas Mansur bertemu dengan Rashid Ridho, gitu. Bertemu dengan Rashid Ridho, sehingga spekulasinya adalah bahwa karena bertemu dengan Rashid Ridho itu, maka bisa saja dia belajar atau terpengaruh atau mendapatkan pandangan-pandangan tentang pembaharuan yang ada pada diri Rashid Ridho. Dan kita tahu Rashid Ridho adalah murid dari Muhammad Abduh. Meskipun kalau kita mengkaji dunia pemikiran secara umum, sebenarnya Ridho ini meskipun murid Muhammad Abduh
sedikit lebih konservatif dibandingkan dengan Abduh. Dan dalam kajian tentang pemikiran Islam juga sering dikatakan bahwa kecanggihan atau letak keunikan Muhammad Abduh itu adalah karena murid-muridnya ternyata berasal dari dua kalangan. Ada yang menjadi sangat liberal, katakanlah seperti Mustafa Abdul Razik itu yang menulis buku Al-Islam wa Usulul Hukum, Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan, yang sering dijadikan sebagai model pemikir sekuler dalam arti memisahkan urusan politik dari agama atau melihat tidak adanya penjelasan Islam secara rinci tentang prinsip-prinsip atau tentang praktek bernegara. Kalau prinsip-prinsipnya ada. Ali Abdul Razik, bukan Mustafa Abdul Razik ya. Ali Abdul Razik, kalau Mustafa Abdul Razik saudaranya yang berbeda. Sementara di sisi lain ada seperti Abdul yang cenderung kanan gitu. Nah, kemudian karena lagi-lagi karena pergolakan politik di Mesir, saya kira juga tidak hanya berkaitan dengan Mas Mansur, tapi kita juga melihat Abduh pernah mengajar di Al-Azhar, kemudian juga mengalami aneka persoalan oleh karena gejolak politik, demikian juga dengan Al-Afghani. Maka ketika terjadi pergolakan politik di Mesir, Mas Mansur kembali lagi ke Mekah gitu. Kembali lagi ke Mekah. Namun ternyata situasi Mekah kurang lebih sama dengan yang ada di Mesir. Jadi mungkin Mansur ini berpikir bahwa oke, saya akan kembali ke Mekah dan melanjutkan studi seperti sebelumnya. Tapi rupanya keadaan di Mekah juga tidak sesuai dengan yang dibayangkan, sehingga pada akhirnya udahlah dia kembali ke tanah air. Ya, dalam catatan para ahli sejarah atau pengkaji pemikiran Islam disebutkan bahwa Mas Mansur kembali ke tanah air pada tahun 1915. Nah, pada saat kembali itu tentu saja dia melakukan banyak sekali aktivitas. Salah satu yang terpenting adalah dia bersama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh NU yang sangat penting di awal-awal itu. Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama dengan Mas Mansur mendirikan sebuah organisasi atau forum diskusi yang bernama Taswirul Afkar, cakrawala pemikiran, gitu. Nah, di situ Mas Mansur bertemu atau memang bersahabat karib dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan tidak hanya Taswirul Afkar, ternyata dari situ lalu muncul organisasi-organisasi yang lain atau kelompok-kelompok yang lain yang sebagian besar menggunakan nama waton. Misalnya ada Nahdlatul Waton, ada Furu'ul Waton dan lain-lain. Dan ini oleh para ahli sejarah disebut kenapa dari Taswirul Afkar itu lalu muncul aneka ragam organisasi lain yang menggunakan nama waton, itu dikaitkan dengan semangat nasionalisme yang begitu kuat pada zaman itu. Nah, tetapi oleh karena tidak sependapat dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam hal furu'iyah, ikhtilaf furu'iyah, mereka kemudian berpisah. Dan bentuknya ada bentuk perpisahan itu adalah Kiai Mas Mansur lalu keluar dari Taswirul Afkar. Itu ceritanya ya. Nah, lalu bergabung dengan Muhammadiyah pada tahun 1921 menjadi ketua cabang Surabaya. Seperti tadi disebut oleh moderator, Kiai Haji Ahmad Dahlan seringkali datang ke Surabaya, dan ketika datang ke Surabaya itu ya nginepnya di rumah keluarga besar Mas Mansur, karena memang bapak ibunya termasuk orang-orang yang terpandang di masyarakatnya pada zaman itu. Kemudian setelah bergabung dengan Muhammadiyah itu menjadi ketua cabang Surabaya, lalu menjadi ketua konsul Jawa Timur. Konsul itu bahasa kita sekarang ya PWM ya. Sebagaimana kita sering mendengar cerita tentang Ibu Fatmawati, salah satu istri Soekarno itu adalah anak dari Buya Hasanuddin yang merupakan ketua konsul Muhammadiyah Bengkulu pada saat itu. Lalu pada tahun 1937
sampai 1943 Kiai Mas Mansur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah. Kalau kita hitung umurnya, beliau lahir pada tahun 1896, kemudian terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah pada tahun 1937, berarti kurang lebih usianya baru 41 tahun. Sangat muda sudah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, tetapi ada catatan penting. Pemilihan atau terpilihnya Mas Mansur sebagai Ketua Pimpinan Pusat atau Pengurus Besar Muhammadiyah pada usia yang relatif muda itu memang menandai sebuah peristiwa ketegangan yang cukup kuat antara kalangan tua dengan kalangan muda di Muhammadiyah. Kalangan tua itu diwakili oleh Kiai Hajid, Kiai Mukhtar, dan satu lagi siapa, ada 3. Sementara yang lain-lain anak muda menginginkan adanya perubahan-perubahan oleh karena mereka melihat selama ini Muhammadiyah terlalu terpaku pada urusan-urusan sosial gitu, sehingga ada hal-hal keagamaan yang tidak tercover oleh gerakan Muhammadiyah. Ini menurut sebuah versi ya, tentu kita bisa lacak lagi. Nah, bentuk komprominya adalah dengan mengangkat Mas Mansur sebagai Ketua Pimpinan Besar, Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937. Sehingga kalau kita pahami, tentu saja hal-hal seperti ini menjadikan pengetahuan kita tentang bagaimana dinamika Muhammadiyah dari zaman ke zaman semakin bertambah. Tentu sebenarnya Mas Mansur menolak untuk dijadikan ketua, tapi melalui aneka dialog yang intensif dengan peserta kongres, pada akhirnya beliau menerima posisi sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah itu, yang salah satu karya besarnya adalah perumusan langkah 12 langkah 12 Muhammadiyah. Nah, kawan-kawan sekalian, para peserta kajian yang saya hormati, kalau kemudian kita beranjak sekilas tentang Majelis Tarjih, Kiai Mas Mansur terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937. Sementara kita mengetahui bahwa Majelis Tarjih berdiri pada tahun 1927. Maknanya itu 10 tahun setelah berdirinya Majelis Tarjih, baru Kiai Mas Mansur yang terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tergolong masih muda. Berarti ketika Majelis Tarjih berdiri itu, Mas Mansur kurang lebih berusia 31 tahun. Nah, kenapa ini penting? Karena sebenarnya gagasan tentang Majelis Tarjih itu memang berasal dari Kiai Mas Mansur. Nah, sehingga kawan-kawan di Santri Cendekia dan Pusat Tarjih Muhammadiyah ketika mengambil tema pelembagaan istiadat keagamaan, saya kira itu ya karena memang jelas ide pelembagaan istiadat keagamaan ini dalam konteks Muhammadiyah bersumber dari Mas Mansur. Nah, Majelis Tarjih berdiri pada tahun 1927, tepatnya pada Kongres ke-26 di Pekalongan, yang pada saat itu Muhammadiyah berada di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim. Nah, kenapa muncul gagasan mendirikan Majelis Tarjih? Setidaknya ada dua sebab yang para pengkaji biasanya membedakannya antara sebab internal dan sebab eksternal. Dalam konteks sebab internal adalah bahwa Muhammadiyah mulai berkembang demikian pesat, ya, demikian pesat menggunakan nama Muhammadiyah. Kenapa mesti ditekankan penggunaan nama Muhammadiyah? Karena pada masa-masa awal Muhammadiyah berdiri, Muhammadiyah tidak boleh menyebar di sembarang tempat. Artinya pemerintah kolonial Belanda membatasi penyebaran Muhammadiyah pada daerah-daerah tertentu. Karena itu para aktivis Islam yang tertarik dengan gerakan Muhammadiyah biasanya tidak menggunakan nama Muhammadiyah untuk mengadopsi atau mengikuti gagasan Kiai Dahlan, tetapi menggunakan nama yang lain. Misalnya ada Islam, ada macam-macam lah di banyak tempat. Nah,
Oleh karena itulah lalu disebut dengan persyarikatan. Artinya berbeda-beda nama tetapi berada dalam satu ikatan. Nah, belakangan ketika izin untuk menyebarkan Muhammadiyah di berbagai tempat diberikan oleh Belanda, sehingga di banyak tempat namanya tidak lagi menggunakan nama lain tetapi tetap Muhammadiyah, ya tetap saja disebut dengan persyarikatan sampai dengan hari ini. Jadi itu kira-kira kesannya begitu, dan menjadi istilah penting di dalam kamus kehidupan kita di Muhammadiyah. Nah, sebab internalnya adalah karena Muhammadiyah berkembang semakin luas. Tentu saja kita tidak bisa mengklaim bahwa orang-orang kelompok masyarakat yang mengikuti Muhammadiyah itu berasal dari satu latar belakang, tapi dari aneka latar belakang, baik latar belakang keagamaan, latar belakang suku, latar belakang orientasi agama, dan sebagainya. Yang tentu saja dengan mudah kita bisa mengetahui bahwa aneka ragam perbedaan latar belakang tadi itu dengan mudah menjadi adanya keragaman anggota Muhammadiyah. Nah, gitu. Anggota Muhammadiyah menjadi beragam, dan kita tahu ada sebuah kitab, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judulnya sangat provokatif. Judulnya itu adalah Muhammadiyah itu NU. Nah, itu sampulnya berwarna hijau dan biru. Saya membaca buku itu karena sangat penasaran, tapi menurut saya provokasi bombastisnya lebih banyak ketimbang analisisnya. Sebenarnya sederhana saja yang ingin disampaikan oleh buku itu, bahwa sebelum lahirnya Majelis Tarjih pada zaman Kiai Dahlan khususnya, corak fikih yang diikuti oleh Kiai Dahlan itu adalah Syafi'iyah. Nah, gitu. Soal itu kan ya biasa saja gitu. Tapi karena hari ini kita menyaksikan NU itu menganut fikih Syafi'iyah, maka penulis buku itu lalu dengan serampangan bahwa berarti kalau Syafi'iyah ya berarti NU gitu. Padahal menurut saya ya orang bisa menjadi Syafi'iyah tanpa harus menjadi NU, kan begitu. Tapi saya kira itu karena memang tradisi atau taktik pemasaran sehingga diberi judul yang seperti itu. Tapi memang bombastinya adalah pembenturan antara modernisme dan tradisionalisme yang dilakukan oleh penulis itu, ya. Tapi sebenarnya gagasan utamanya adalah dia ingin mengatakan bahwa ada satu masa atau pada zaman Kiai Dahlan, fikih yang dianut oleh Kiai Dahlan itu adalah fikih Syafi'iyah, yang seandainya pun itu benar juga sebenarnya bisa kita telusuri akar-akar atau genealogi intelektualnya. Karena itu lalu tentu saja karena madzhab fikih itu tidak satu, Muhammadiyah yang semakin luas, masanya yang semakin banyak, itu mau tidak mau menjadikan Muhammadiyah mengalami anggota-anggota Muhammadiyah mengalami perkembangan pemikiran yang luar biasa. Ada keragaman pemikiran yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi istilahnya orang Jawa Timur gontok-gontokan, yel-yelan tentang berkaitan dengan persoalan-persoalan khilafiyah. Ini yang disaksikan oleh Kiai Mas Mansur juga di masyarakat Jawa Timur. Sementara sebab eksternal yang sering dijadikan sebagai faktor atau dirujuk itu adalah kehadiran Ahmadiyah di Indonesia. Teman-teman sekalian, tentu kalau kita membaca tentang Muhammadiyah dan Ahmadiyah ini menarik sekali. Buku yang ditulis oleh Profesor Iskandar Zulkarnain tentang gerakan Ahmadiyah di Indonesia juga menyebut persoalan itu. Kemudian ada satu tulisan jurnal, saya lupa, mungkin kalau nggak salah Herman Black atau siapa, dia menulis tentang The Rupture of Muhammadiyah dan Ahmadiyah. Jadi ketegangan antara Muhammadiyah dan Ahmadiyah. Bagaimana itu bisa terjadi? Memang dalam sejarahnya Ahmadiyah ini sebenarnya ada dua. Kita tahu semuanya, yang paling awal berdiri itu di Qadian, ya. Kemudian kelompok Qadian ini menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Sementara setelah Mirza Ghulam Ahmad wafat, kemudian Ahmadiyah terpecah menjadi dua yang disebut dengan kelompok Qadian dan kelompok Lahore. Nah, Lahore ini memiliki keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi tetapi hanya seorang pembaharu.
Saya kebetulan melakukan penelitian tentang Ahmadiyah dan melakukan dialog dengan kawan-kawan Ahmadiyah di Jawa Barat. Mereka mengatakan, ya kalau Ahmadiyah Lahore tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, ya lebih baik tidak jadi Ahmadiyah. Nah, gitu. Nah, yang datang kepada Muhammadiyah pada saat itu menghadiri kongres atau apa, bahkan salah satu dari 2 utusan itu namanya, kalau nggak salah, baik Waliullah Ahmad, itu diberikan kesempatan untuk berpidato di Kongres Muhammadiyah di Jogja ya. Nah, karena apa? Karena Muhammadiyah pada zaman itu melihat baik Waliullah Ahmad dan satunya lagi siapa saya lupa, itu bisa dijadikan sebagai guru bahasa Inggris gitu. Dan mereka sebenarnya singgah di Indonesia dalam perjalanan menuju Filipina, terutama di daerah selatan. Nah, terjadi apa? Kalau Profesor Zulkarnain Iskandar bahkan menyebut di dalam bukunya itu, pernah terjadi satu masa ketika ada keanggotaan ganda antara Ahmadiyah dan Muhammadiyah itu. Gitu. Tapi kalau kita bawa ke dalam konteks itu, sebenarnya Ahmadiyah yang mendekat dengan Muhammadiyah itu adalah kelompok Lahore, yang sebenarnya menurut fatwa MUI pun awalnya Lahore ini tidak dicap sesat, tidak dilabel sesat, tidak divonis sesat. Tetapi belakangan pada fatwa MUI tentang Ahmadiyah yang paling akhir itu dua-duanya sesat. Artinya bisa jadi karena ketegangan internal antara Ahmadiyah tadi itu lalu melahirkan Qadiani dan Lahore. Di Indonesia wujudnya adalah, kalau yang di Jogja itu namanya apa? Gerakan Ahmadiyah Indonesia, GAI, yang punya sekolah Piri dan seterusnya itu ya. Itu. Sementara kalau di satunya lagi yang Qadian itu namanya Jemaat Ahmadiyah Indonesia, JAI, dan berpusat di Kemang, Bogor. Termasuk beberapa daerah Jawa Barat sangat banyak yang pengikut Ahmadiyah. Nah, ini menimbulkan ketegangan sehingga di dalam salah satu pidatonya Kiai Haji Fakih Usman mengatakan salah satu sebab lahirnya Majelis Tarjih itu ya penetrasi Ahmadiyah ke dalam Muhammadiyah itu. Nah, termasuk kontroversi yang belakangan juga mulai banyak berkaitan dengan ini adalah dikirimnya 6 pemuda dari Muhammadiyah untuk belajar Islam di Lahore. Salah satunya adalah Irfan Dahlan yang tidak pulang ke Indonesia, menetap di Thailand, kemudian menikah di sana juga, memiliki anak yang sekarang kita kenal dengan nama Profesor Winai Dahlan, seorang guru besar yang mengepalai Halal Center di Chulalongkorn University di Bangkok, Thailand. Tentu banyak cerita tentang itu, dan Profesor Najib Burhani menulis tentang hakikat atau apa yang sebenarnya terjadi sehingga Irfan tidak pulang itu. Banyak orang menuduh dia telah menjadi Ahmadiyah, tetapi Profesor Winai dalam salah satu wawancaranya dengan Profesor Najib Burhani mengatakan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ahmadiyah. Jadi ayah saya tidak pulang ke Jawa itu ya semata-mata karena ada persoalan keluarga, sudah berkeluarga. Kira-kira gitu. Jadi Ahmadiyah. Nah, ada anggota Ahmadiyah yang kemudian anggota Muhammadiyah yang kemudian convert secara total ke Ahmadiyah, yaitu Raden Ngagei Joyo Sugito yang merupakan Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran kalau tidak salah pertama di Muhammadiyah pada zaman Kiai Dahlan. Nah, ini sebab eksternalnya ya. Nah, Mas Mansur pada saat Kongres Muhammadiyah ke-26 di Pekalongan tahun 1927 itu mengusulkan menghadapi situasi supaya umat Islam khususnya anggota Muhammadiyah tidak terjebak dalam perdebatan khilafiyah, ikhtilafiyah yang berlarut-larut terutama pada soal fikih dan furu', maka pada forum itu Kiai Mas Mansur mengusulkan agar Muhammadiyah membentuk majelis hukum yang terdiri dari 3 majelis, yaitu Majelis Tasyri', Majelis Tanfidh, dan Majelis Taftis. Ini kalau kita bawa ke dalam konteks tata negara, mungkin 3 majelis ini ya trias politika.
trias politika ya, dalam arti tasyri' itu adalah legislatif, tanfid itu adalah eksekutif, taftis itu adalah yudikatif gitu. Jadi ada satu badan yang menciptakan hukum, ada satu badan yang menjalankan hukum, ada satu badan yang memeriksa kalau terjadi pelanggaran hukum. Nah, akan tetapi sebagian peserta kongres kurang setuju rupanya dengan istilah ini, karena tasyri' itu dianggap kalau namanya majelis tasyri' itu menyamai hakikat fungsi Tuhan dan Nabi ya gitu. Karena kalau kita belajar usulul fiqh itu fungsi tasyri' itu melekat kepada Nabi, Allah dan Nabi gitu. Nah, saya mengikuti aneka tulisan tentang sejarah majelis tarjih, tapi sebagian besar memang belum mendapatkan penjelasan kenapa dari 3 nama majelis yang diusulkan itu, yaitu tasyri', tanfid, dan taftis, lalu menjadi majelis tarjih. Nah, salah satunya saya membaca karya Profesor Ifyal Ka'bah. Beliau menulis disertasi tentang majelis tarjih dan Bahsul Masail. Dan ketika berbicara tentang sejarah majelis tarjih, beliau juga mengatakan, saya juga tidak bisa menemukan informasi kenapa dari 3 yang disebut oleh Kiai Mas Mansur itu, tetapi tidak ada satupun yang dipakai dan justru namanya adalah majelis tarjih. Nah, tentu ini sekedar mengingatkan bagi kita semuanya, dalam konteks Muhammadiyah, majelis tarjih atau nama tarjih itu telah menjadi nama sebuah majelis ya, sehingga memiliki makna teknis tersendiri. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat, kita segarkan ingatan kita adalah, tentu saja kita semuanya tahu bahwa tarjih itu dalam konteks ilmu usul fiqh merupakan sebuah metode ketika terjadi yang disebut dengan ta'arudul adillah. Ketika terjadi pertentangan teks atau pertentangan dalil, baik itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, atau hadis dengan hadis. Ada banyak sekali kitab-kitab yang berbicara dengan at-ta'arud al-adillah wa tarjih. Sederhananya, ketika terjadi ta'arudul adillah, maka para ulama ahli usul mengatakan ada beberapa metode yang bisa digunakan. Pertama adalah yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Siapa tahu di antara dalil-dalil yang secara fisik bunyinya bertentangan itu sebenarnya bisa dipertemukan dengan menggunakan pendekatan ilah hukum. Fisiknya atau bunyinya saja yang berbeda, tapi jangan-jangan secara ilah hukum sama. Ketika menggunakan metode al-jam'u wa taufiq tidak ketemu, maka pendekatan kedua atau metode kedua yang diusulkan oleh para ulama usul adalah nasikh mansukh. Barangkali kita perlu mengupgrade atau memperdalam pengetahuan tentang mana ada hadis yang memansuh hadis yang lain atau ayat yang populer ya, yang memansuh ayat yang lain, sehingga yang datang akhir itulah yang kita ambil hukumnya. Kalau dengan penggunaan itu metode yang kedua yaitu nasikh mansukh juga tidak ketemu, maka para ulama usul mengusulkan yang disebut dengan at-tarjih, yaitu mencari dalil yang rojih di antara dalil-dalil yang bertentangan itu. Nah, perbedaan terjadi di kalangan para ulama madhab. Kalau dengan tarjih pun tidak ada, maka bagaimana? Salah satu yang saya baca itu dari kitab usul fiqh yang ditulis oleh Abdul Salam Madkur kalau nggak salah, menyebut madhab Hanafi itu mengatakan kalau tarjih juga tidak bisa menemukan, maka kita tempuh cara keempat yaitu at-tasyakud. Tasyakud itu artinya jatuhkan hukum dari dalil itu bicara tentang apa, maka kita jatuhkan posisi status hukumnya seolah-olah peristiwa atau tema itu tidak punya dalil hukum, dan berlakulah yang disebut dengan maka dia beralih menjadi majalul ijtihad. Ini pendapat madhab Hanafi. Akan tetapi madhab yang lain tidak sama. Nah,
oleh karena itu ya, jadi oleh karena hakikat tarjih yang seperti ini, maka para peneliti menduga karena yang terjadi di masyarakat itu kan perbedaan tentang kamu sholat pakai ini caranya, tata caranya, sebenarnya dalil yang lebih kuat adalah ini. Jadi adu dalil gitu. Sehingga mungkin dari situ lalu majelis yang tadi oleh Mas Mansur diusulkan 3 namanya, tasrih, tanfidh, dan taftis itu lalu menjadi majelis tarjih sampai dengan hari ini. Nah, majelis tarjih sendiri dalam perkembangannya pertama diketahui oleh Mas Mansur mengalami perkembangan fungsi yang luar biasa. Para peneliti dan pengkaji tarjih juga menyatakan seperti itu. Dari awalnya ngurus atau menjadi tumpuan masyarakat atau anggota Muhammadiyah berkaitan dengan masalah-masalah khilafiyah ke masalah-masalah keagamaan secara umum. Nah, dalam hal ini saya ingin mengajukan pandangan saya tentang 4 fase perkembangan fikih atau 4 fase perkembangan makna fikih di dalam masyarakat Islam, yang dengan mengajukan teori ini kita bisa mengkontekstualisasikan dengan apa yang terjadi di dalam majelis tarjih. Bacaan saya menemukan bahwa istilah fikih ini setidaknya mengalami pergeseran makna sampai 4 tahapan gitu. Yang pertama adalah pada masa pra-Islam. Pada masa pra-Islam tentu saja belum ada yang disebut dengan ad-dirasah al-islamiyah. Jangankan pada masa sebelum Islam, pada zaman Nabi Muhammad saja yang disebut sebagai disiplin ilmu ad-dirasah al-islamiyah tentu tidak ada. Tentu saja Nabi Muhammad mengajarkan Islam kepada para sahabat dan umat Islam awal, tapi sebuah nama sebagai disiplin ilmu kan tentu tidak ada. Oleh karena itu makna fikih itu merujuk kepada makna generik atau makna umum, yaitu al-fahmu atau pemahaman. Kemudian dibawa lagi ke dalam konteks yang lebih sempit, makna al-fahmu itu adalah aneka ilmu pengetahuan, any knowledge. Dalam bahasa Inggris mungkin bisa kita sebut fikih itu merujuk kepada ya sembarang pengetahuan. Apapun orang itu kalau punya ilmu ya disebut dengan faqih gitu. Jadi tidak semata-mata merujuk kepada ulumuddin atau ulumul islamiyah, al-ulum al-islamiyah, tetapi any knowledge, sembarang pengetahuan. Misalnya orang punya pengetahuan tentang astronomi, tentang pertanian, tentang sastra atau balaghah dan lain-lain, yaitu faqih gitu, dan ilmunya disebut dengan fikih. Itu pada masa pra-Islam. Kemudian pada masa Islam awal tadi tentu saja Nabi Muhammad mengajarkan banyak hal, tetapi nama dari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu kan pasti tidak ada secara disiplin ilmu, karena ulama yang datang belakangan lah lalu menyebut aneka ilmu Islam itu dengan nama-nama tertentu. Maka pada masa Islam awal ini fikih bermakna sembarang pengetahuan yang berkaitan dengan agama. Jadi pengetahuan sudah mengalami penyempitan dari sembarang pengetahuan menjadi sembarang pengetahuan tentang agama atau aneka macam pengetahuan tentang agama Islam. Pada zaman yang disebut dengan duhurul madahib al-islamiyah, lahirnya madhab-madhab, duhuru a'immatul madahib, yang diiringi dengan qiyamul madahib al-islamiyah, al-fiqhiyah al-islamiyah. Kemudian fikih mengalami makna yang ketiga yang disebut di situ yang paling umum itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-muta'alliqah bil amal, yang di situ disebutkan al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Itu definisi paling umum tentang fikih itu. Yang itu berjalan sampai dengan hari ini. Makna yang paling umum tentang fikih itu adalah menjadi Islamic jurisprudence atau hukum Islam, ya kan? Tetapi belakangan kita juga mengetahui ternyata istilah fikih sudah tidak semata-mata merujuk kepada hukum, tetapi mungkin dalam bahasa Inggris saya bisa mengatakan Islamic perspective on anything gitu. Jadi kalau sudah disebut fikih itu sebenarnya adalah nazariyatul Islam fi kulli syai' dalam aneka ragam persoalan. Sehingga kita mendengar ada fikih air, ada fikih lingkungan,
ada fikih macam-macam gitu. Yang kalau kita pelajari isi-isi fikih itu kan tidak semuanya secara eksplisit, tidak semuanya secara rigid berbicara tentang hukum. Maka menurut saya inilah makna fikih yang keempat. Nah, maka kalau kita lihat majelis tarjih juga mengalami fungsi itu dari sebuah majelis yang menangani al-fiqh bimakna yang keempat, ketiga tadi itu menjadi fikih dalam makna yang keempat. Nah, gitu. Ini saya kira dengan mudah bisa kita lakukan ya, pengamatan. Lalu pada tahun 1971 muncul yang disebut dengan kaidah lajnah tarjih, yang kaidah itu menyebutkan apa saja sebenarnya fungsi majelis tarjih. Yang pertama adalah menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya. Tentu saja kita bisa menemukan relevansi antara kemurnian dengan tarjih, karena tarjih itu adalah metode untuk memperoleh pengetahuan atau keyakinan tentang arjahu bainad dalilaini, yang paling kuat di antara dua dalil. Maka yang paling kuat itu punya relevansi dengan kemurnian. Nah, gitu. Karena kalau yang paling kuat secara hadis kan berarti dia tidak tercampur dengan apa-apa, termasuk hadis palsu. Yang kedua adalah menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Oke, kita tahu semuanya. Kemudian memberi fatwa dan nasihat baik atas permintaan ataupun atas inisiatif majelis. Pembahasan tentang fatwa juga panjang. Saya pernah membahas ini secara khusus dalam forum Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM. Saya kira ada YouTube-nya, karena memang saya menulis disertasi tentang fatwa, yaitu membandingkan fatwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang keempat adalah menyalurkan perbedaan pendapat atau paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat. Saya kira kita tahu semuanya itu. Kemudian mempertinggi mutu ulama. Nah, itulah makanya misalnya ada pusat tarjih di UMM, ada namanya program pengkaderan ulama tarjih. Kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Majelis Tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mulai beberapa bulan ini menggelar program namanya kaderisasi ulama. Tiap bulan atau tiap 2 minggu ada kajian-kajian tematik berkaitan dengan usul fiqh dan seterusnya, metode hukum Islam, mempertinggi mutu ulama. Kemudian yang keenam adalah hal-hal dalam memberikan pertimbangan atas hal-hal dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 2000, ini kita persingkat, tugas Majelis Tarjih berdasarkan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2000 adalah mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam pelaksanaan tajdid dan antisipasi terhadap perkembangan masyarakat. Nah, inilah maka muncul transformasi makna fikih yang keempat tadi, dan Majelis Tarjih juga mengalami transformasi itu. Yang kedua adalah menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota keluarga Muhammadiyah. Misalnya selama pandemi ini banyak sekali kontroversi berkembang di Muhammadiyah. Selama pandemi saya terus terang juga sering mendapatkan undangan-undangan khutbah ya, khutbah Jumat itu ya, dan lain-lain itu. Tapi saya menolak, karena saya mengatakan kepada pengundang saya bahwa saya ingin mengikuti pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah punya tuntunan kehidupan beragama secara dalam masa Covid ini. Tapi dalam masyarakat meskipun mengatasnamakan atau secara ini anggota Muhammadiyah, tidak sedikit juga kita lihat yang tidak mau patuh kepada itu ya. Maka dalam hal kedua tadi itu menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan. Lalu yang ketiga adalah mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam. Membantu pimpinan persyarikatan, yang keempat adalah membantu pimpinan persyarikatan
dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya yang saya sampaikan tadi itu, maka kita berbicara, kalau demikian, maka bagaimana kita melihat pelembagaan istihad keagamaan? Nah, dalam hal ini tadi saya sudah menyampaikan 4 teori tentang pergeseran makna fikih dari zaman ke zaman. Saya kira kita juga perlu melihat secara sekilas tentang pergeseran hakikat atau praktek istihad dari masa ke masa, ya. Pada zaman yang sangat dahulu, pada masa klasik misalnya, kita melihat ada istihad yang bersifat individual atau istihad fardi. Tapi pada zaman sekarang kita melihat ada yang disebut dengan istihad jama'i atau istihad kolektif. Nah, maka menurut saya pelembagaan majelis tarjih menjadi sebuah majelis itu ya, itu sebenarnya bagian dari cara Muhammadiyah untuk memberikan fasilitas terhadap terjadinya istihad kolektif. Saya ingin mengutip Kitabul Istihad wa Tabaqat Mujtahidis Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Hasan Hitu, Dr. Hasan Hitu. Dia menyebut tentang tabaqat atau level-level mujtahid. Itu pertama adalah al-mujtahid al-mutlaq. Itu ya terjadi pada imam-imam madzhab itu. Artinya mereka-mereka yang menguasai seluruh dimensi keilmuan Islam. Kemudian yang kedua adalah al-mujtahid al-muntasib. Di bawah mujtahid mutlak itu ada mujtahid muntasib. Artinya mereka menguasai aneka ragam ilmu pengetahuan Islam yang dibutuhkan untuk kualifikasi seorang mujtahid, tetapi mereka biasanya menggunakan pandangan-pandangan ulama madhab yang mereka ikuti. Kemudian ada mujtahid madhab, lalu ada mujtahid fatwa wa tarjih. Nah, itu. Jadi ada mujtahid fatwa wa tarjih, sehingga apakah kita bisa melakukan kontekstualisasi ini dengan konteks yang kita hadapi sekarang. Lalu ada yang disebut dengan al-hafidh lil madhab. Nah, itu. Jadi penjaga atau mereka yang mengikuti pandangan-pandangan madhabnya masing-masing dan biasanya merujuk kepada madhab untuk menjelaskan aneka persoalan. Nah, yang paling akhir adalah tentu saja kita tidak bisa menghindari bahwa hukum Islam ini mengalami pergulatan yang luar biasa dari zaman ke zaman. Salah satu yang tidak bisa dihindari oleh hukum Islam itu adalah perjumpaan dengan modernitas dan perjumpaan dengan pelembagaan hukum pada tingkat negara. Nah, itu. Makanya kalau kita menyaksikan di Indonesia ada lembaga-lembaga fatwa, 3 yang paling terkenal itu yaitu Muhammadiyah punya majelis tarjih, Majelis Ulama Indonesia punya komisi fatwa, kemudian di NU ada Bahsul Masail. Sebenarnya itu saya kira berkaitan erat dengan transformasi hukum Islam yang terjadi dari zaman ke zaman, dan di mana-mana tempat yang tidak bisa dihindari itu adalah berkaitan dengan penetrasi penjajahan Barat yang membawa konsekuensi pengenalan sistem hukum civil law atau common law yang mau tidak mau hukum Islam harus mengalami pelembagaan. Nah, tentu kita tidak bisa mengatakan ada akibat langsung dari the introduction of Western legal system itu ke Indonesia terhadap majelis tarjih, tetapi pelembagaan istihad keagamaan Mas Mansur menjadi majelis tarjih itu nyatanya memang pada hari ini menjadi relevan dengan situasi yang kita hadapi bersama-sama. Saya kira demikian, Mbak Abida. Terima kasih. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.